Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa oleh Bapak Hafiz Muhsin Esos MSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Haji Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang baru saja mendarat di Tegal dalam kesibukan yang luar biasa. Alhamdulillah, sebagai wakil rakyat berkenan untuk bersilaturahmi dengan kita. Untuk itu kita berikan tepuk tangan buat beliau. Yang kami banggakan juga dan kami hormati mitra kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Saya mewakili yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Ibu Eni matur nuwun sampun rawuh, juga Pak Darmaji, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Pak Syarifuddin, juga Kepala Subbagian Tata Usaha Semester Umum, serta yang sangat berbahagia tentunya karena sudah hadir bersama dalam kesempatan hari ini para peserta, baik itu dari guru, komunitas literasi, dan juga rekan media, serta tokoh-tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Sebagaimana tadi itulah sudah disampaikan oleh Pak Syarifuddin, tentu pada pertemuan hari ini merupakan yang sangat membahagiakan buat kita. Walaupun di sisi lain ini adalah ternyata hari Minggu, ya. Kami di kementerian kadang suka lupa hari, ya. Tidak mengenal waktu. Hari Sabtu, hari Minggu tetap bekerja. Untuk itu, semoga ini menjadi nilai ibadah buat kita di dalam bulan suci Ramadan. Hitung-hitung sambil menunggu waktu berbuka puasa, ya, walaupun masih lama. Sekali lagi mohon ini menjadi sebuah niat kita semuanya tentang makna keberadaan kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 3 hal yang ingin kami laporkan dan kami sampaikan pula Pak Fikri, bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau lebih mudahnya disebut Badan Bahasa itu merupakan satu unit kerja eselon 1 yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek. Nah, dalam melaksanakan tugas itu ada 3 tugas pokok sebenarnya yang akan dilakukan dan terus dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang pertama adalah pengembangan, yang kedua pelindungan, dan yang ketiga pembinaan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Nah, 3 poin penting itulah yang selalu kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam rangka untuk melakukan peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan juga pelestarian
bahasa Indonesia serta pemartabatan bahasa Indonesia dalam rangka menjadi bahasa internasional. Nah, 3 hal itu yang mungkin bisa dijadikan sebagai landasan kenapa kami melakukan kegiatan ini. Ya. Tentu ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar program-program kegiatan yang dilakukan oleh Badan Bahasa ini bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh publik atau masyarakat. Inilah tanggung jawab moral kami pula, karena kami di kementerian menggunakan anggaran pembangunan nasional yang tentu bersumber dari masyarakat, maka harus dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Izin di sini yang dari para pendidik, dari guru boleh angkat tangan. Luar biasa, tepuk tangan buat para pendidik. Setiap kali kami ketemu dengan para pendidik merupakan sebuah kebanggaan, karena selama ini kami hanya bisa menciptakan atau menyusun kebijakan, sementara yang melaksanakan adalah bapak dan ibu guru. Nah, terkadang kami mismatch ya antara kebutuhan yang diperlukan oleh guru dengan apa yang diciptakan, disusun oleh pusat. Nah, sehingga kami harapkan nanti dalam forum ini sekaligus menjadi forum untuk diskusi atau curah pendapat. Ya. Jadi nanti pada sesi berikutnya nanti siang kita akan khusus buka forum untuk diskusi, untuk ngobrol dengan bapak dan ibu sekalian. Tadi khususnya dalam rangka bagaimana melakukan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Baik, selain dari komunitas pendidik, dari komunitas literasi boleh tunjuk tangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga buat komunitas literasi. Pak Dikri yang kemarin juga sudah dipaparkan Mas Menteri di forum rapat kerja. Salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi melalui platform Merdeka Belajar, yaitu episode ke-23 adalah buku bermutu untuk literasi Indonesia. Nah, melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam program Merdeka Belajar episode ke-23 ini adalah menciptakan ya, ekosistem perbukuan dengan mencetak kurang lebih 15,3 juta eksemplar buku-buku bermutu untuk Indonesia. Inilah contohnya. Ya. Apakah dari teman-teman Bapak Ibu sekalian ada sekolahnya menjadi salah satu sekolah yang menerima? Tidak. Ya, karena kebetulan kita fokuskan 15,3 juta eksemplar itu adalah untuk Indonesia bagian timur ya, atau khusus untuk daerah 3T. Kenapa? Karena di mereka lah sebenarnya permasalahan literasi ini ada. Mereka tidak memiliki sumber daya, baik itu komunitas literasinya, sarana-prasarana, dan juga buku-buku penunjangnya. Sehingga buku-buku itu kita kirimkan ke daerah 3T. Inilah yang tentu kami selalu mendapatkan dukungan ya, dari Komisi 10 DPR sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka menyusun regulasinya, menyusun anggarannya, dan juga pengawasannya. Nah, ini juga sekaligus sebagai bentuk unjuk kinerja Pak Dikri bahwa apa yang selama ini kami programkan dan didukung oleh Komisi 10 betul-betul kita laksanakan, dan kami harapkan program ini memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya kepada para guru dan peserta didik.
Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam platform Merdeka Belajar, kita juga meluncurkan namanya program revitalisasi bahasa daerah. Ini juga saya kira menjadi fokus kita semuanya. Sedaya saking Jawi ya, menawi disapa Kuala Lumpur, Jawa apa nih? Monggo. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Namun perlu diketahui dan juga sudah kami laporkan kepada Komisi 10 bahwa dari 718 bahasa daerah, berdasarkan kajian vitalitas bahasa daerah, ada 11 bahasa daerah yang sudah punah. Ya. Mungkin bisa dilihat tabel vitalitasnya. Ada berdasarkan, ada yang masih aman, kayak bahasa Jawa, ini saya masih aman. Namun bahasa-bahasa lain yang khususnya di timur, ini kondisinya sudah ada yang rentan, ya, ada yang kritis, hampir punah dan punah. Padahal ini adalah menjadi kekayaan hasanah budaya kita dan ini dilindungi oleh undang-undang. Tadi disebutkan di dalam Undang-Undang 24 2019 sudah dinyatakan. Nah ini yang kadang kita abai terhadap apa yang kita miliki. Nah, melalui program revitalisasi bahasa daerah, inilah yang kita lakukan. Sehingga di Provinsi Jawa Tengah, melalui Balai Bahasa Jawa Tengah pun memiliki program revitalisasi bahasa daerah, khususnya untuk pelestarian bahasa Jawa. Walaupun kondisinya aman, namun katakanlah saya kebetulan berasal dari Purbalingga, namun istrinya dari ibu kota. Nah, sehingga anak saya tidak bisa bahasa Jawa karena lebih sering menggunakan komunikasi bahasa Indonesia. Sehingga pada saat pulang kampung diajak ngobrol bahasa Jawa nggak ngerti. Nah, inilah pentingnya kita bagaimana pelestarian bahasa daerah itu dilakukan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, bagaimana peran serta para pendidik dan juga masyarakat, orang tua itu kita lakukan. Nah, ini kami laporkan pula Pak Fikri bahwa dalam tahun 2023 Badan Bahasa akan melakukan revitalisasi terhadap 71 bahasa daerah. Ya. Kalau tahun 2022 kemarin kita lakukan kurang lebih 39 bahasa daerah. Di tahun 2023 kita akan revitalisasi 71 bahasa daerah yang tersebar di 25 provinsi. Tadi sudah ditunjukkan petanya. Ini adalah komitmen kami. Jadi mudah-mudahan ini akan menyentuh ya, kebutuhan akan pentingnya pelestarian bahasa daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, ini juga menjadi sebuah program yang Mas Menteri inginkan bahwa para penutur muda kita, anak-anak kita nantinya pertama adalah mencintai bahasa daerahnya, yang kedua ikut melestarikan bahasa daerahnya. Walaupun kita juga memiliki slogan Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga kuasai bahasa asing. Nah, bagaimana agar anak-anak kita mencintai bahasa daerah? Nah, mungkin tidak menggunakan
yang disukai, dicintai oleh anak-anak kita. Ya. Ada juga mungkin dengan ekstrakurikuler. Namun kita lebih menekankan kepada bagaimana anak-anak kita menggunakan bahasa daerah dengan pola kegiatan yang menyenangkan. Jadi ada kurang lebih 6 atau 7 kegiatan. Pertama adalah menulis cerita bahasa daerah. Cerita pendek dari kekayaan leluhur kita, budaya kita, cerita tentang kepahlawanan atau cerita yang lainnya. Jadi bagaimana anak-anak kita latih untuk bisa menulis cerita pendek dengan bahasa daerah. Yang kedua, membaca dan menulis puisi. Itu juga kita lakukan. Yang ketiga, mendongeng atau bercerita dengan ekspresi, dengan logatnya yang kita harapkan disukai. Kemudian juga dengan komedi tunggal atau stand up comedy. Kita sering melihat ya di televisi nasional ada lomba-lomba komedi. Yang kita harapkan mereka punya kepedulian di dalam mengangkat bahasa daerahnya dengan komedi tunggal, juga pidato dengan bahasa daerah. Nah, mungkin dalam sesi-sesi kayak kegiatan halal bihalal biasanya juga digunakan bahasa daerah. Nah, kita tampilkan anak-anak kita untuk mengisi, untuk menyambut, untuk pidato dengan bahasa daerahnya. Pasti akan menjadi kebanggaan sendiri bagi anak-anak yang kita ambil. Kemudian ada tembang atau nyanyian, ya, yang dilantunkan juga dengan bahasa daerah. Kemarin waktu 2022 kita melihat bagaimana penampilan anak-anak dari sekolah-sekolah yang ikut serta dalam festival Tunas Bahasa Ibu sangat bagus sekali menampilkan tembang-tembangnya. Kemudian ada juga membaca dan menulis naskah aksara daerah. Jadi kayak aksara Jawa juga kita lombakan untuk bisa tetap menjadi media agar anak-anak kita mencintai bahasa daerahnya. Nah, inilah yang kita lakukan melalui Badan Pengembangan dan Pendidikan Bahasa yang juga dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Itu yang kedua, kata dengan program yang tentu kami ingin mendapatkan fokus nanti penguatan pada diskusi pada siang hari ini. Yang ketiga, ini adalah juga tuntutan di era globalisasi, bahwa ada program kita yang ketiga fokus kepada internasionalisasi bahasa Indonesia. Dalam kancah pergaulan internasional dan dalam rangka tuntutan perkembangan zaman, kita ingin agar bangsa kita juga levelnya meningkat dan kita mulai dari bidang bahasa. Ya. Bagaimana agar dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan, ya, teknologi, dan budaya, bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa internasional. Nah, kami laporkan Pak Fikri kemarin berita yang terhangat adalah bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai mata kuliah resmi yang akan diajarkan di salah satu universitas terkemuka di dunia, yaitu Harvard University. Pertama, ini tentu menjadi sebuah kebanggaan kita. Nanti bahasa Indonesia akan ada di kelas-kelas kampus terkemuka. Ya. Karena Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa dari sisi ekonomi, budaya, politik, persatuan dunia internasional, sangat memiliki strategis. Nanti mungkin arahan dari Pak Fikri. Nah, sehingga orang-orang luar negeri pun yang akan berinvestasi di Indonesia, akan belajar di Indonesia, akan mengembangkan berbagai hal Indonesia, harus menguasai bahasa Indonesia. Dan sekarang sudah ada 52 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia melalui lembaga BIPA,
bahasa Indonesia bagi penutur asing di 52 negara. Berarti udah go Ya. internasional. Sehingga ini akan mempermudah, ya, akan mendukung proses kebijakan internasionalisasi bahasa Indonesia. Iya. Kemudian berita kedua yang menarik dalam minggu ini adalah Pak Fikri, bahwa bahasa Indonesia akan dijadikan atau kita usulkan menjadi bahasa resmi General Conference di lembaga resmi PBB, yaitu di UNESCO. Tepuk tangan. Ya. Nah, sehingga nanti dalam sidang resmi PBB, khususnya di lembaga UNESCO, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi. Sekarang baru ada 6. Nanti ada sekitar 4 lagi bahasa termasuk Indonesia. Semoga di dalam forum Executive Board bisa diputuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Itu akan menjadi sebuah hal yang positif, dan melalui bahasa kita bisa menguasai dunia. Mudah-mudahan kita juga menjadi contoh, sehingga kalau bahasa Indonesia sudah mendunia, tentu nama bangsa dan negara akan juga meningkat. Dan kami laporkan pula Pak Fikri kemarin dalam forum G20 yang dilangsungkan di Indonesia, seluruh negara yang hadir sertanya kita berikan souvenir. Dan souvenirnya apa? Souvenirnya adalah buku. Contoh buku yang kita terjemahkan, buku-buku cerita dari Indonesia diterjemahkan dalam 6 bahasa resmi PBB tersebut, yang kita bagikan kepada para peserta. Sehingga ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerahnya, dan juga ada 6 bahasa resmi PBB tersebut. Dan ini menjadi kenang-kenangan terindah bagi para peserta atau delegasi, karena buku-buku itu merupakan buku cerita yang tentu akan menjadi cerita yang baik pula untuk anak-anak mereka di dunia internasional. Ya, ini adalah hal yang positif yang kami kembangkan terus. Tentu dengan dukungan dari Komisi 10 DPR, kita akan terus melakukan upaya-upaya inovasi-inovasi dan kreativitas dalam rangka meningkatkan agar program peningkatan bahasa Indonesia baik di dunia internasional maupun di rumah sendiri bisa terus kita kembangkan. Dan tentu kami juga berkolaborasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Besar Guru Penggerak akan terus, karena kita dalam satu rumah Kemdikbudristek dan wilayah kerja kita sama di Jawa Tengah. Semoga kita bisa berkolaborasi terus dalam rangka meningkatkan kualitas, baik itu kualitas pendidikan maupun kualitas pembelajaran. Nah, kami tentu dengan Dinas Pendidikan yang memiliki wilayah, kami juga terus akan bergandengan tangan. Terima kasih karena melalui proses kolaborasi dengan Pemda, kemarin revitalisasi bahasa daerah di Jawa Tengah telah berlangsung dengan sangat sukses. Tepuk tangan buat Provinsi Jawa Tengah. Dan salah satu peserta terbaik Jawa Tengah kemarin tampil di Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional dan sangat diapresiasi oleh Mas Menteri. Dan saya tampil langsung di hadapan beliau. Nah, tentu upaya-upaya itu tidak sampai di situ saja, ya. Dan kita secara fokus berkolaborasi dan berkesinambungan akan terus meningkatkan program-program kita di masa depan. Sehingga tentu kehadiran anggota Dewan di sini sangat memberikan arti positif buat kita. Dan tentu tanpa dukungan dari Komisi 10 DPR, program-program sebaik apapun mungkin tidak bisa kita laksanakan karena tidak memiliki dukungan anggaran. Nah, kami tentu dengan harapan ini sebagai bentuk nyata agar program kita bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentu kami juga mohon arahan lebih lanjut Pak Fikri agar 3 program tadi, pertama adalah literasi kebahasaan dan kesastraan, yang kedua
pelindungan bahasa daerah, dan yang ketiga internasionalisasi bahasa Indonesia bisa kita wujudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, cerdas dan berkarakter, serta memenuhi kebutuhan di setiap kehidupan masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan karena ini sebagai pengantar diskusi. Semoga nanti pada sesi kedua kami akan lebih menyampaikan materi secara detail bagaimana program bisa kita laksanakan secara bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.